Sesungguhnya sabar itu ketika pertama kali mendapatkan musibah itu sabar. Nek wis suwe itu bukan namanya sabar. Contoh Pak, contoh. Ana wong wedok ditinggal mati bojone. Ya. Jadi kan ondo Pak. Ya. Nah, pas saat meninggal itu terus dia sabar, itulah sabar karena mulanya musibah. Terus umpamanya, yuk wis oleh wong taun. Nyapa sampean ondo? Wis Dik, aku wis ondo ngene ndelek dhuwit dhewe, wis aku tak sabar wae. Yo gak sabar jan, karena wis kulino, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Anas, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alam ra'atin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita tabaki inda qabrin. Wanita ini menangis di sisi kuburan. Faqala, maka Nabi berkata atau bersabda kepadanya, Ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Faqalat, lalu wanita itu mengatakan, ilaika anni, pergilah dariku. Kenapa? Fa innaka lam tusab bi musibati, karena sesungguhnya kamu tidak tahu, kamu tidak tertimpa seperti musibahku ini. Walam ta'rifhu, dan kamu tidak mengetahuinya. Faqilalaha, lalu dikatakan kepada wanita itu, Innahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu wanita ini mendatangi pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu bawabina, tapi wanita ini tidak mendapatinya kecuali hanya penjaga pintu saja. Faqalat, lalu wanita ini berkata, lam a'rifka, aku tidak mengetahui jenengan, aku tidak mengerti kamu. Faqala, lalu Nabi berkata, innamas sabru, sesungguhnya sabar itu hanyalah inda sodmatil ula, ketika tekanan musibah yang pertama. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin lil muslimin, dan menurut riwayat Muslim, tabaki ala sobiyin laha, wanita ini menangis karena anaknya. Ini tetap kita disuruh sabar. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita. Pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melewati wanita tabaki inda qabri, yang sedang menangis di sisi makam, di sisi kuburan, yaitu kuburan anaknya yang dimakamkan di situ. Nah, berarti terus lalu Rasulullah mengatakan, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Nah, wanita tadi yang menangis di pemakaman, Rasulullah tidak mengatakan, wanita, haram kamu itu ke makam, haram kamu itu ziarah kubur, musyrik dan seterusnya. Tidak.
Artinya hadis ini tidak ada larangan atau Rasulullah melarang wanita itu pergi ke pemakaman. Yang disampaikan Rasulullah itu ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Kenapa? Karena wanita ini menangis. Nah, disuruh sabar, disuruh takwa kepada Allah. Memang di kitab apa itu ya, kitab Bulughul Maram ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat wanita yang berziarah kubur. Jadi ada hadis ini, Pak. Nanti mungkin kalau ada yang nge-share dan seterusnya, Rasulullah melaknat wanita yang berziarah kubur. Padahal ini sering Pak ziarah kubur. Ibu-ibu sering danang wali 5, wali 9. Padahal ono laknat ya dari Rasulullah. Nah, hadis ini perlu difahami ya, bahwasanya hadis ini ada yang mengatakan mansukh atau sudah dihapus. Pertama, Sayyidatina Aisyah itu minta petunjuk kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa yang saya baca ketika saya di pemakaman? Maka Rasulullah memberikan pengertian, penjelasan bahwasanya Rasulullah memberikan mengajari cara bersalam di pemakaman. Berarti wanita diperbolehkan untuk berziarah kubur. Yang kedua, ada rukhsah atau secara umum wanita diperbolehkan. Hadis yang mengatakan riwayat Muslim, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kamu berziarah kubur, sekarang berziarahlah. Ini menurut para ulama, yang disuruh itu baik wanita maupun perempuan. Artinya wanita diperbolehkan. Termasuk hadis ini, wanita yang menangis tadi tidak dimarahi Rasulullah karena dia ke pemakaman, tapi yang disayangkan Rasulullah atau yang disampaikan Rasulullah, sabarlah, bertakwalah kepada Allah, karena wanita ini nangis menangisi anaknya yang meninggal. Jadi tidak ada kata-kata kamu tidak boleh ke pemakaman, kamu tidak boleh ziarah kubur dan seterusnya. Ini salah satu pelajaran yang dapat kita ambil di sini. Lalu Rasulullah ini sudah berlalu, ya, wanita ini sambil mengatakan, ya, pergilah dariku, ilaika anni, ya, karena kamu tidak tahu, fa inna kalam tusab yusibani, kamu tidak tahu musibah yang aku alami, ya, karena kamu tidak mendapatkan musibah seperti musibahku. Lalu ada orang yang mengatakan, Bu, sampai ngerti tak sing sampean ajak ngomong mau? Nggak ngerti. Itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaget, Pak. Lalu wanita ini ke rumahnya Rasulullah. Ternyata tidak ditemui di pintu itu, hanya penjaga pintunya saja. Lalu bertemulah dengan Rasulullah. Nah, orang ini mengatakan, lam a'rifka, maaf saya tidak mengetahui jenengan ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, innamas sabru inda shadmatil ula, sesungguhnya sabar itu ketika pertama kali mendapatkan musibah, itu sabar. Nek wis suwe itu bukan namanya sabar. Contoh, Pak, contoh. Ono wong wedok ditinggal mati bojone. Ya. Jadi kan rondo, Pak. Ya. Nah, pas saat meninggal itu terus dia sabar, itulah sabar, karena mulanya musibah. Terus umpamanya
Yuk wis oleh wong taun. Nek apa sampean rondo? Wis Dik, aku wis rondo ngene ndelek dhuwit dhewe. Wis aku tak sabar wae. Yo gak sabar jan, karena wis kulino, Pak. Padha wae wong sugih. Wong sugih mendadak hartanya habis. Entah kena apa bahaya kebakaran dan seterusnya, habis hartanya. Nah, saat pertama kali itu dia sabar, itulah orang sabar. Wis oleh 3 tahun, ini apa sampean saiki wis gak duwe-duwe blas ngene iki. Wis aku sabar wae. Yo gak sabar, wis kulino pisan. Jadi waktu terkena musibah saat itu, lalu dia bisa sabar, maka itu orang sabar. Tapi ini lama kelamaan wis sabar, ya dianggap wis kulino. Jadi ini pelajaran yang dapat kita ambil. Intinya kalau kita dapat musibah disuruh sabar, utamanya pada saat awal kita mendapatkan musibah kita bersabar. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handai tolong kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini dan sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.